Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Diah Syukron Zaidi SPDI sebagai pemateri pada kajian keluarga sakinah hari ini, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati ibu dan bapak jamaah serta teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kajian keluarga sakinah pada hari ini. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan saya Khairani Azzatu Ashifa selaku pembawa acara pada kajian keluarga sakinah hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian keluarga sakinah pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Elva Indriani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada saudari Elva Indriani yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang melafalkan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Diah Syukron Zaidi SPDI. Kepada beliau kami persilahkan.
Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang kami hormati beserta seluruh pimpinan Ortom, baik Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di cabang Wonosobo yang kami hormati. Tidak lupa para pimpinan amal usaha yang ada di cabang Wonosobo yang kami hormati. Tidak lupa jamaah semuanya, ibu, bapak semuanya, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari senantiasa kita bersyukur seraya memuji Allah, karena Allah lah zat yang memberikan nikmat yang sempurna kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu banyak, tidak pernah sedikit, selalu terus menerus, tidak pernah berhenti, baik saat kita dalam keadaan taat maupun saat kita kurang taat. Nikmat Allah tidak pernah libur, nikmat Allah tidak mengenal tanggal merah, nikmat Allah tidak mengenal cuti. Setiap kita sepanjang nafas kita masih berhembus, maka nikmat Allah selalu hadir. Itulah yang kemudian selalu kita syukuri. Apalagi nikmat ketika kita dimudahkan berbuat kebaikan, dimudahkan beribadah, dimudahkan menambah amal solih. Itu adalah nikmat yang besar yang mudah-mudahan itu akan selalu hadir dalam diri kita. Semoga syukur kita menjadi sebab Allah menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Ibu dan bapak jamaah hadirin rahimakumullah, kajian keluarga sakinah atau KKS, judul yang sungguh ini sangat luar biasa. Kajian agar kita semuanya mendapatkan nikmat keluarga sakinah. Lewat kajian ini harapan kita setiap problematika yang hadir dalam kehidupan kita, baik problem kita sebagai hamba Allah dalam berindividu ataupun dalam kita berkeluarga ataupun bersosial. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu ketika kita membahas tentang keluarga, baik keluarga kita di rumah kita masing-masing, keluarga kita di amal usaha, keluarga kita di pimpinan cabang, keluarga kita sesama umat manusia, tentu akan ada kalanya kita merasa ikhtiar kita ini tidak menemukan hasil atau belum sampai kepada apa yang kita maksud. Apalagi dalam kita menjalani kehidupan yang ini menjadi sebuah misteri ilahi. Saat kita punya keinginan dan cita-cita, ada keinginan dan cita-cita yang Allah dengar dan Allah kabulkan, tapi ada yang tidak. Maka memungkinkan sekali dalam diri kita itu hadir rasa kecewa, hadir rasa bersedih,
Maka insya Allah pagi hari ini kita akan mengkaji bareng-bareng, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita ridho menerima ketetapan Allah. Karena setiap kita sudah ditetapkan jauh berpuluh ribu tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia, sudah Allah tetapkan dalam takdirnya kapan waktu kita lahir, di mana tempat kita lahir, tinggal di mana, rizkinya seperti apa, sampai jodoh dan kematiannya. Itu jauh sebelum kita lahir sudah ditetapkan takdirnya. Maka saat kita mengarungi kehidupan ini, ada kalanya kita secara manusia ini tidak sesuai apa yang diharapkan kita. Berharap 10 dapatnya 7, kan tidak sesuai harapan. Kalau kemudian dalam kehidupan ini kita tidak bekali diri kita dengan iman, maka ini berbahaya. Berapa banyak seorang hamba yang justru dia menyalahkan Tuhannya. Justru dia marah dan kecewa kepada Allah, yang mana awalnya dia menganggap Allah sang pemberi rizki, menganggap Allah bahkan itu adalah betul, tetapi saat kemudian dia samakan dengan yang dia hadapi, ternyata muncul kekecewaan, muncul kesedihan, bahkan ada amarah. Maka bagaimana cara kita ridho untuk menerima setiap ketetapan Allah? Bapak Ibu hadirin jamaah, sebelum kita ulas, izin bertanya dan mohon dijawab, apakah sama antara ridho dengan ikhlas? Pernah dengar kata ridho nggih? Pernah dengar kata ikhlas? Mirip? Sama? Ayo. Nggih. Ridho dan ikhlas ini hampir-hampir sama, tetapi ada perbedaan. Ridho dan ikhlas memiliki kesamaan karena keduanya ini perkara hati. Baik ridho maupun ikhlas ini perkaranya adalah perkara hati, yang tidak bisa dilihat langsung walaupun ada tanda-tanda yang nampak secara zahiriyah. Mimik wajah, gestur tubuh mungkin akan menjadi indikator seseorang ridho atau tidak, ikhlas atau tidak. Tetapi tidak bisa disimpulkan karena dia tidak senyum berarti dia tidak ridho, dia tidak senyum berarti tidak ikhlas, kan tidak bisa disimpulkan seperti itu. Nek onten tiyang sing nuwun sewu, cara bahasa Jawane niku pancen pasuryane blengker niku mboten saged senyum mamane biasa. Atau apakah kemudian akan kita simpulkan ki wonge ora ikhlasan lho. Wis dinai snack karo unjukan kok ora ana seneng-senenge lho, ngoten niku. Atau ketika kita mendapatkan pemberian dari orang kemudian dia tidak ngomong apa-apa, kemudian kita bolehkah kita langsung menyimpulkan ki jane le ngenahi ki ikhlas apa ora? Wong kadang-kadang guyonan ya, guyonan. Dikasih tempe kemol, dikasih makanan apa mau dimakan jatuh. Terus langsung ki jane ikhlas ora le ngenahi. Mosok standar ikhlas apa tidak makanan jatuh, nggih mboten? Nah, maka penting kemudian kita apa sih itu ridho dan ikhlas, yang keduanya sama-sama perkara hati. Kalau ikhlas perkara hati yang itu kaitannya dengan kita beribadah kepada Allah. Kita mau ibadah sama Allah kan harus ikhlas. Nggih napa mboten? Tidak ada tujuan ibadah kita kecuali yang kita tuju semata-mata ibadah kita tunjukkan dan kita persembahkan hanya kepada Allah. Maka dalam madhab Syafi'iyah setiap ibadah mahdoh niatnya dizahirkan, dilafadzkan, nawaitu, ya kan? Napa puasa mamane nawaitu sauma ghadin.
sauma Ramadan an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, kalimat akhirnya itu kan ada kalimat lillahi ta'ala. Nggih. Jadi ketika kita ikhlas urusan ibadah itu dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut, agar ibadah yang kita lakukan, baik ibadah langsung kepada Allah sholat ataupun ibadah yang ghairu mahdhah, ke majelis taklim kan ibadah niki. Ketika ada tetangga yang punya hajat, kita membantu agar berjalan lebih lancar, atau tetangga ada kesulitan kita meringankan, kan ibadah. Itu kan ghairu mahdhah. Maka kan niatnya Allah, itulah ikhlas. Ranahnya hati tetapi kaitannya dengan peribadatan. Atau ketika kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain, baik memberikan barang, memberikan tindakan, atau memberikan apapun, maka niatnya kudu ikhlas. Harus ikhlas semata-mata karena Allah. Termasuk hadir ke kajian keluarga sakinah niki nggih kudune lillahi ta'ala, mboten lil pimpinan cabang. Karena ada di kampung-kampung pengajian niku lil takmir masjid. Wong nek orang ngaji besok pas Muharram mboten kebagian pembagian sembako. Kan ngoten? Berarti kalau ikhlas ranahnya hati tapi dilakukan perkara ibadah dan perkara kita ketika akan beramal kepada sesama manusia. Niki ikhlas. Sedangkan ridho sama-sama perkara hati, tetapi ridho itu adalah sikap hati kita untuk halo. Niki kudu ridho niki, mike mepel mati kudu ridho niki. Ridho itu perkara hati, urusan hati, kondisi hati dalam rangka kita menyikapi takdirnya Allah. Niatnya nandur lombok, jumlah benih yang ditanam ada 1000 benih. Kalkulasi matematika dengan ilmu pertanian, setelah 3 bulan panen sekali, selang 5 hari panen lagi, ada 8 sampai 12 kali petik, maka dalam matematika ketemu nanti 3,5 kintal. Niki kan hitung-hitungan sebelum dengan mempertimbangkan pengetahuan dan apa yang sudah terjadi. Niki nggih prediksi 3,5 ton. Tapi saat ditanam, disiram, dipupuk, dikasih obat, ternyata setelah panen hari pertama sampai terakhir ketemunya hanya 2,5 ton atau bahkan kurang. Disitulah posisi hati kita, bukan ikhlas tapi ridho. Sama tapi perbedaannya jelas nggih. Nah, yang akan kita bahas terkait ridho, menerima ketetapan Allah. Berarti kalau urusan ridho ini pembahasannya terkait dengan apa? Terkait dengan takdir, ketetapan. Nah, rukun iman onten pinten nggih Bu? Onten pinten Bu? 5 napa 6? Nggih, tolong dijawab biar seperti pengajian. Biar ketara sing ngantuk napa sing mboten, sing gatekake kali sing mboten, sing hapenan kali sing mboten, kan nek pertanyaan dijawab. Rukun iman cacahe berapa Bapak Ibu? 6. Yang pertama iman kepada, nomor kalih iman kepada. Lho nembe kalih ki mawon beda-beda jawabane ki. Teng guru PAI nang mriki mungkin bahaya niki. Yuk, 1 iman kepada, nomor 2 iman kepada malaikat, nomor 3 iman kepada kitab, nomor 4 iman kepada rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar nggih, pernah dengar qada dan qadar ya? Nah, qada dan qadar niku napa?
Qadha dan qadar. Qadha. Ayo. Halo. Rukun iman loh niki loh. Yang menjadikan kita layak disebut orang beriman kan harus rukun iman niki terlaksana. Nah, iman kepada qadha dan qadar. Nah, perbedaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sekalian, qadha merupakan ketetapan Allah sebelum diciptakan alam semesta ini. Jadi jauh sebelum kita diciptakan alam semesta ini kemudian diciptakan Allah, Allah sudah menentukan qadha. Yang kadang banyak yang menyebutkan itu tertulis di dalam Lauhul Mahfud. Nanti dalam masa tertentu, kemudian setelah dicipta itu kan Allah memelihara alam semesta berjalan sesuai dengan garis edarnya, matahari terbit dan terbenam sesuai dengan jadwalnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebelum diciptakan sudah ditentukan namanya qadha. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah yang direalisasikan setelah sebelumnya ditetapkan. Contoh tadi 50.000 tahun sebelum kita lahir sudah ditetapkan sukron lahirnya di mana, tempatnya teng rumah sakit, bidane sinten, jam pinten, sing muyen cacahe pinten. Niku sudah ada. Nah, itu namanya qadha dulu. Nah, saat ibundanya hamil kemudian melahirkan itu qadar. Nggih. Jadi apa yang Allah tetapkan kemudian terjadi. Jadi qadha dan qadar itu saling tidak bisa dipisah. Nggih, saling napa? Saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nggih. Nah, berkait dengan jenis-jenis takdir, ada beberapa pendapat yang menyebutkan ada 2 jenis takdir. Satu, namanya takdir mutlak. Nah, niki adalah ketentuan Allah, mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan peran untuk mewujudkannya. Mutlak ini kehendak Allah, manusia tidak diberikan peran untuk mewujudkan takdir Allah. Contohnya lahir dan matinya manusia. Itu sudah tidak bisa diegah-ego. Kemudian penciptaan alam semesta, silih bergantinya siang dan malam. Ini manusia tidak memiliki dan tidak diberikan kesempatan untuk menentukan ketetapan Allah ini. Namanya takdir mutlak. Fungsi organ tubuh manusia, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, jantung untuk memompa darah dan sebagainya, paru-paru fungsinya apa. Niki kan manusia tidak diberikan kewenangan untuk ikut campur. Empun pokoknya sepaket seperti itu. Namanya takdir mutlak. Sedangkan yang kedua namanya takdir mu'allaq. Adalah ketetapan Allah yang itu mengikut sertakan peran manusia melalui ikhtiar atau usaha. Ketetapan Allah yang dalam menetapkannya itu mengikut sertakan peran manusia dalam berikhtiar atau usaha untuk mewujudkannya. Namanya takdir mu'allaq. Itulah yang berkaitan dengan ayat yang terkenal populer jenengan apal sedanten, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya sendiri. Jadi ayat ini berkaitan dengan takdir mu'alaq, bukan takdir mutlak. Okay? Jadi memang peran manusia ikut diberikan prosentase untuk merealisasikan takdir Allah. Contohnya takdir sehat atau sakit. Berarti manusia memiliki peran tidak? Memiliki peran apa mboten? Memiliki. Takdire umpamane sakit. Tapi manusia tidak akan menyerah karena ayatnya mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah nasib seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dia sendiri, mereka sendiri yang ikut merubahnya. Maka kemudian dia ikhtiar sehat dengan cara menjaga pola makan, pola hidup, pola tidur, dijaga semuanya sehingga dia lebih sehat dalam kenyataannya. Walaupun tidak semua ikhtiar yang dilakukan pasti berbuah hasil. Kan setiap ikhtiar masih ada dua kemungkinan, dikabulkan Allah atau tidak. Kan ngoten. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, itu jadi sedang membahas dua jenis takdir. Nah, kalau kematian berbeda. Kematian sudah tidak bisa diikhtiarkan lagi. Yang diikhtiarkan kan kesembuhan. Kalau kematian kan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang kematian, ajal, maka tidak seorang pun yang mampu memajukan atau menunda walau hanya sesaat. Jadi itu tidak bisa. Yang bisa satu-satunya, bukan bisa, yang diperbolehkan atau diizinkan Allah terkait dengan kematian hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sudah ada waktu bahwa itu adalah hari yang menjadi takdir datangnya ajal Nabi. Maka Allah memerintahkan malaikat, yang diperintahkan dua, malaikat pencabut nyawa tentunya yang bertugas mencabut nyawa. Namanya malaikat sinten nggih pencabut nyawa? Sinten? Klalen. Oke. Nggih. Lah kalau malaikat yang memberikan wahyu Jibril. Nah, terkait ketika Nabi akan wafat itu malaikat Israel dan malaikat Jibril yang diperintahkan. Bahkan dalam beberapa keterangan itu Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk menanyakan dulu kepada Rasulullah. Pertama memberi kabar bahwa ini adalah saya diperintahkan Allah nek cara teng cabang mungkin sepindah kula silaturahim. Kaping kalih niki kula ditugasi saking Gusti Allah niki wancinipun kula niki sesuai tugas niki teng mriki sesuai SK niki jadwal penjemputan. Tapi kula diwelingi kalih Gusti Allah. Nek panjenengan kersa langsung saya laksanakan, tapi nek jenengan dereng saya kenderek jenengan. Niki khususon Nabi Muhammad. Khususon. Dan pada kenyataannya apakah Nabi Muhammad mengiyakan permohonan tersebut? Izin tersebut digunakan apa tidak? Digunakan apa tidak? Tidak oleh Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, apakah Nabi dan Rasul sebelum saya juga diberikan hal seperti ini? Mboten, niki khususon panjenengan. Oleh karena itu biarkanlah saya sama seperti Nabi dan Rasul yang lain. Sorone men boten meri niku lah bahasane. Lah untung sing dados Nabi Muhammad senes PCM Kota Wonosobo. Lah umpama ditari kados niku saniki siap napa mboten napa wonten perpanjangan? Kados-kadose nek sing ditangleti jamaah KKS kula yakin jawabane ampun saniki riyin tak siap. Nggih. Maka ayatnya tadi mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ini harus menjadi dalil kalau di antara yang di sini
mbak-mbak, adik-adik ini yang masih belajar atau mungkin putra-putri jenengan yang jadi dokter, apalagi dokter spesialis, niki faham ayat ini bisa menjadi lahan dakwah luar biasa. Rumah sakit, dokter dan tim medis sudah berikhtiar semaksimal mungkin dengan pengetahuan dan pengalaman ada beberapa kondisi yang sudah tidak bisa ditolong. Kan ada seperti itu nggih. Nah, niki maka dalam menyampaikan langsung dalil kata seniki. Kan apik banget niki. Nggih. Menungso niku mung ikhtiar. Ar-Ra'd ayat 11 nggih, Bapak dan Ibu keluarga pasien mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketua tim medisnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niku nek sing maos dalil niku Pak dokter spesialis dengan rumah sakit yang paling bagus kalih ulama sing maos niki kinten-kinten luweh dimirengaken sinten. Wah, niku makanya pentingnya setiap profesi itu faham terkait dengan Al-Qur'an. Ngoten niku nggih. Niku ada 2 takdir tadi. Nah, persoalannya. Nah, kan muncul persoalan. Tadi ayatnya mengatakan Allah tidak merubah suatu kaum kecuali dia merubahnya. Persoalan muncul saat manusia baik secara individu ataupun secara bersama-sama ikhtiar dilakukan. Bahkan ikhtiarnya tidak melanggar syariat Islam. Ikhtiarnya sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, maqasidus syariah. Tidak melanggar. Ning niki lho. Neng kan bahasa Indonesianya tapi ya. Tapi belum menemukan hasil. Lalu kan akan muncul pertanyaan. Contohnya ini gula, sing biasa kadang-kadang muncul pertanyaan orang awam ikut ngaji karena ngajine bar kecewa dengan kehidupan kan juk ngaji biasanya. Angger dereng ngonten napa-napa sok angel kon ngaji niku. Angger pun ketabrak sesuatu baru ngajilah men adem. Nah niki. Kan banyak sebetulnya. Nah kadang-kadang nonton pertanyaannya, Pak Kiai, Pak Ustadz, niki turene wong kula nggih nembe ngaji wingi mawon niki nggih. Turene sinten sing taat kalih Gusti Allah, manut ngendikane Gusti Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Niku turene di napa mawon sing disuwun dikabulake Gusti Allah. Lah niki tengen kula niku ujar-ujare kula onten tiyang niku tanggane kula sregep banget salate. Puasa boten nate bolong. Niku sedangkan tanggane sing setunggal malih babar blas salat niku mung pendak Jumatan. Kalih bodo. Ning niku tanine lancar sing pendak Jumatan tok. Sing sregep niku prihatin banget uripe. Niku si kepripun? Nah, sopi nek jenengan sing ditangleti kados niku pripun? Pripun jawab Ibu? Karena kadang-kadang muncul pertanyaan itu dari orang yang menganalisa kehidupan. Kan ngoten? Maka kita harus memahami terkait bagaimana ridho kita terhadap ketetapan Allah. Masalah sholat, puasa, mengikuti aturan Allah mutlak kewajiban seorang hamba. Adapun Allah memberikan rizki, memberikan sehat, memberikan apapun, itu mutlak kehendak Allah kepada siapapun. Boten nonton kaitane. Adapun beberapa menjadi kelancaran atau tidak ada. Oh nyatane Fir'aun tidak pernah nyembah bahkan mengaku Tuhan. Tidak pernah ada yang berani apa istilahnya sekarang tidak ada yang berani memakzulkan Fir'aun kan? Wah padahal Fir'aun mboten nate taat, salat mboten tahu malahan ngaku Tuhan. Niku mawon tidak bisa ada yang menggulingkan. Oke. Saniki kan mung karena pajak munggah mawon, do demo di mana-mana. Nggih. Nah, kan muncul permasalahan. Ikhtiar sudah dilakukan, ada orang sakit katanya sakit ikhtiar dilakukan ke dokter 1, dokter 2, dokter 3, ke tabib 1, tabib 2, tabib 3, apotik 1, apotik 2, apotik 3. Ikhtiar ning nggih mboten mari-mari. Di situ kan akan muncul pertanyaan.
niki njuk pripun. Nah, maka ada beberapa cara agar kita tetap ridho terhadap ketetapan Allah. Pertama, satu, mengimani takdir Allah itu wajib. Quran surat Al-Ahzab ayat 38 Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kalau kemudian diaplikasikan dalam pemahaman kita berikhtiar, ikhtiar sudah kita lakukan, tapi kalau takdirnya berlakunya A, ya A yang pasti akan berlaku, dan itu ketetapan Allah yang pasti terbaik. Kedua, Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah ngukur tiang niki kalih tiang niko kalih tiang niko. Itu ukuran yang sudah Allah tetapkan dengan ukuran yang sebaik-baik dan sesempurna ukuran. Hanya ukurannya Allah kadang kita itu yang tidak bisa menerima. Yang masalah apa yang kita lihat sehari-hari yang kadang menjadikan rujukan sampai menjadi keinginan, seringnya kita melihat perkara dunia orang-orang yang secara nikmat zohiriyah loh niki loh, nikmat yang terlihat itu seringkali mata kita melihat orang-orang yang nikmatnya bergelimang harta. HP kita yang sering kita tonton adalah orang-orang yang sering menunjukkan nikmatnya. Wah, ini rumahnya seperti ini, biaya membangun rumahnya sekian, mobilnya jelentreh-jelentreh sekian dan sebagainya. Kalau kemudian yang sering kita lihat terkait nikmat dunia, apalagi yang nampak saja, karena nikmat itu kan ada yang nikmat zahiriyah, baik nampak secara mata, ada nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dirasakan. Contoh, nikmatnya orang berzikir bisa dilihat apa tidak Bapak Ibu? Ada orang duduk khusyuk jeda maghrib sampai isya, menikmati sekali. Setiap zikir yang dia ucapkan membasahi lisannya menjadikan dia semakin nikmat duduk bersama Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi ada orang yang begitu imam salam pun boten jenek. Napa sih bahasa Indonesia ini boten jenek? Tidak betah niku nggih. Tidak betah. Hitungan menit mawon pun boten betah. Niku nikmat kan? Padahal niku kalau kemudian dikaji dari segi-segi nikmat atau dari segi rizki, itu jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. Nah, Bapak dan Ibu, maka cara pertama kita menerima takdir Allah, satu, mengimani takdir Allah. Tadi dalilnya yang pertama Al-Ahzab ayat 38, yang kedua Furqan ayat 2. Bahwa ketetapan Allah itu ketika menciptakan dan memeliharanya, Allah menentukan takarannya itu serapi-rapinya. Nah, niki. Kemudian cara yang kedua, meyakini bahwa selalu ada hikmah di balik setiap ketetapan Allah. Artinya kita itu senantiasa husnuzon. Kepada siapa? Kepada Allah. Oh, mungkin sekarang yang lain, apalagi itu saya melihat ada orang kok ngunjuk obate onten 10 nembe ngunjuk kalih langsung mari sing 8 dibuang, wong gandeng pun mari. Lah kula kok pun mertombo kok mboten mari-mari. Mungkin ada hikmah. Cari hikmahnya. Oh, ternyata hikmahnya adalah setiap ikhtiar yang kita lakukan itu berpahala. Itu yang kadang kita lupa. Setiap ikhtiar yang kita lakukan itu napa? Berpahala.
Kenapa orang pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga itu saat mencari ma'isyah pahalanya gedene pol-polan, diibaratkan seperti pahala jihad. Meninggal saat mencari nafkah, jika niatnya benar dan cara yang dilakukan tidak melanggar syariat, maka itu bahkan ada yang menyebutkan syahid dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Kan mulia sekali. Yang dinilai Gusti Allah kan senes hasilnya mbut gawe. Nggih napa mboten? Tapi keluar rumahnya, apa yang dia lakukan, besarnya niat untuk mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak di rumah, itu yang dilihat oleh Allah. Karena dalilnya jelas, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah, tidak melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Dalam hal ini yang Allah lihat itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Nek sing dilihat hasilnya kudune sing masuk surga pertama triliuner niku. Miliarder itu. Tapi fakta membuktikan sahabat bernama nun sewu Bilal bin Rabah, hasilnya besar, banyak atau kecil? Bahkan seorang budak. Tapi ikhtiarnya yang dilihat, sehingga ikhtiar itulah yang menjadikan Nabi sampai menyampaikan pesan, dan Bilal masih hidup saat itu, bahwa aku mendengar terompahnya Bilal, gapiake Bilal, sandale Bilal sudah terdengar di surga. Berarti Allah itu melihat ikhtiar. Kalau setiap muslim faham terkait ini, pun boten jeng meri, onten bos, onten manajer, wakil, staf, karyawan apa mboten iren-irenan. Lah ya memper seneng wong gajine dhuwur, jajal jenengan dadi karyawan kaya kula. Kenapa ada suara seperti ini? Tidak memahami terkait dengan ketetapan Allah. Bukankah itu menjadi sunatullah? Nek kabeh bos sinten sing daftar dadi karyawan? Nek juragan kabeh niku sing resik-resik sinten? Nggih napa mboten? Wong ibu-ibu saja nek rewange izin 2 hari pun mumet. Setrikaan numpuk. Nggih napa mboten? Ibu-ibu, cucian, wah. Niku Allah baru mengingatkan kalau sunnatullah agak digeser sedikit, pusing 7 keliling kita. Nah, maka di sini meyakini bahwa selalu ada hikmah, berhusnudzon kepada Allah. Mungkin saya ditetapkan hari ini menjadi seperti ini, bagian saya seperti ini yang terbaik bagi saya. Kalau saya dinaikkan mungkin gembelengan. Jadi cukup semene wae. Nah, ngeten iki. Maka husnudzon kepada Allah sangat penting untuk menjaga kewarasan akidah kita. Kalau tidak bahaya. Kenapa ada orang mencari mbah dukun, pesugihan? Berangkat dari tadi yang kita bahas. Tidak bisa ridho menerima ketetapan Allah. Dia tidak sadar bahwa yang dinilai Allah ikhtiarnya, bukan hasilnya. Dia melihat hasil, mboten sabar. Akhirnya, mbah, carane pripun, mbah? Akhirnya ikhtiare hewes-hewes. Ngertos hewes-hewes? Bablas angine malah niki. Masya Allah. Padahal kalau itu sampai terjadi, selesai akidah. Hal paling berbahaya, musibah paling besar yang menimpa seorang muslim saat dia mempercayai sesuatu atau sesama makhluk yang itu menghadirkan kekuatan selain datangnya dari Allah, yang kita kenal sebagai ranah syirik. Bukankah dosa yang paling besar adalah? Masya Allah, bahaya. Bahaya sekali. Nah, niki cara kedua. Cara ketiga,
Oh, mohon maaf. Tadi cara kedua dereng disebut dalile nggih. Yang husnudzon niku nggih. Yaitu Quran surat Al-A'la ayat 3. Quran surat Al-A'la ayat 3. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Nah, jadi setiap apa yang Allah tentukan di dalamnya ada petunjuk sebetulnya. Dan boleh kita berikhtiar agar kita itu maksudnya ngelerem awake dhewe. Mendamaikan diri sendiri itu kan yang lebih efektif. Mendamaikan diri sendiri. Ngedem-demi awake dhewe dengan mengatakan la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saat ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita hadir dalam kehidupan kita, ucapkan la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Berarti kan sedang berhusnudzon kepada Allah. Cara ketiga, agar kita bisa ridho terhadap ketetapan Allah. 3, meyakini bahwa Allah tidak pernah membebani seorang hamba di luar batas. Tidak pernah Allah memberikan ujian seseorang di luar batas kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan, itu sudah jelas. Bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya masing. Maka ini sudah menjadi patokan paten. Saat kita melihat seseorang diuji ini, diuji itu, orang lain melihat ke sana beda lagi ujiannya, maka setiap apa yang menguji manusia, maka ujian tersebut pasti tidak mungkin di luar batas kemampuan orang. Pak Ustaz, datuk nika nek njur sing mboten kuat njur bunuh diri pripun? Nggih. Karena dia dianggap saya sudah tidak mampu lagi menanggung semua beban ini. Nah, niki kembali kepada Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Takdire Allah jansane kuat. Tapi dia merubah bukan ke arah baik tapi ke arah buruk. Kan tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai dia merubahnya sendiri. Nek niki merubahnya bukan ke arah lebih baik, nek ke arah yang lebih buruk. Wis timbang kaya ngene carane, kaya ngene ora ana perubahane wis tambange nang ditambang. Ngendrat bahasa nganu nggih niku. Bahasa pundi? Ngapak, bahasa ngapak nggih Banyumasan. Ngendrat niki. Solusi terakhir. Padahal niku bukan solusi. Niku awal dari bencana. Ada yang mengatakan orang yang memaksa dirinya untuk menyelesaikan permasalahan saking tidak sanggupnya menurut dia. Padahal kata Allah sanggup, karena la yukallifu nafsan illa wus'aha, tapi dia memilih dan menyimpulkan untuk tidak sanggup, kemudian memilih untuk bunuh diri, mbuh ngendrat, mbuh minum baygon atau apapun. Maka ada yang menjelaskan kelak di hadapan Allah ken bolan baleni syak dawane wektu sobi niku terjun dari gedung lantai 20 terjun pecah dure pakai malih munggah melih mas munggah terjun dua pecah sirai dure pakai malih mas sobi. Apakah itu solusi? Awal dari masalah justru. Nah, ini yang ketiga. Jadi meyakini bahwa Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan. Nomor sekawan. Penting ini nomor sekawan penting sekali, yaitu memahami bahwa ujian yang datang adalah tanda kasih sayang Allah. Kok bisa? Dari mana taunya ujian kok tanda kasih sayang Allah?
dari sabda Nabi yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik. Dalam hadisnya, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Saya ulang niki. Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala'i. Besarnya pahala yang didapat seseorang niku gumantung tergantung besarnya ujian. Kalau ujiannya kecil-kecil, pahalanya kecil-kecil. Ujiannya besar, pahalanya besar. Tentu saat dia dalam menjalani ujian itu tidak menggerutu, tidak mengeluh, bahkan sampai menyalahkan takdir Allah, maka mendatangkan pahala. Diberi sakit, diberi pusing umpamane, maka dalam sakit pusingnya itu dia ridho atas ketetapan Allah, maka itu menghadirkan pahala. Kemudian lanjutannya hadis, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan mengujinya dengan cobaan. Jadi tadi keempat, memahami bahwa setiap ujian itu tanda kasih sayang Allah di sini. Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah saat mencintai suatu kaum, maka Allah pasti mengujinya. Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Siapa jamaah? Yang paling dicintai Allah siapa? Kita lihat Rasul diuji napa mboten? Diuji napa mboten? Besar atau kecil ujiannya Rasul? Lahir sudah tidak punya ayah. Usia 6 tahun ditinggal, usia 8 tahun ditinggal kakek. Nggih. Hidupnya bersama dengan paman. Usia 8 tahun tidak punya bapak, tidak punya ibu, pun mboten duwe mbah. Saat sudah menikah, punya putra, semua putranya kecuali Fatimah Az-Zahra diambil oleh Allah. Besar atau kecil ujiannya? Masya Allah. Siapa yang paling dicinta Gusti Allah? Rasulullah. Siapa yang paling besar ujiannya? Rasulullah. Maka kalau kita kemudian dalam kehidupan kita ada 1-2 ujian, yakini bahwa itu bentuk kasih sayang Allah. Berarti Gusti Allah iman dengan kita semuanya. Mung jarang-jarang wonten wong diuji ngucap hamdalah. Wong kan dieman. Dieman niku kan kabar baik atau kabar buruk? Umpama niki jenengan nih karyawan kesukaan bos, seneng atau sedih kira-kira? Kan seneng, tidak berani mengucapkan, takut membuat iri, neng atine kan alhamdulillah bonusnya pirang-pirang mesti. Tapi kalau dicintai Gusti Allah lewat lantaran ujian, kan aja ngucap hamdalah, kan mikir-mikir, mosok diuji kak hamdalah yo. Padahal kalau kita melihat ini, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum, sesungguhnya saat Allah mencintai suatu kaum diuji. Tapi yakini bahwa ujian itu pasti baik untuk orang tersebut, bukan ujian yang menyengsarakan. Faman rodiya falahur ridho. Saat orang yang diuji itu dia ridho akan ketetapan Allah, tema kita kan tadi tentang ridho terhadap ketetapan Allah. Nah niki, faman rodiya falahur ridho. Siapa yang ridho terhadap apa yang diberikan Allah bernama ujian, falahur ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Nek Gusti Allah, jika Allah sudah ridho kepada seorang hamba, maka
itu adalah sebaik-baiknya keadaan. Bukankah apa yang kita ikhtiar tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah? Apapun yang kita lakukan yang pasti ujungnya ridhonya Gusti Allah. Untuk apa ilmu yang tinggi-tinggi kalau tidak menghadirkan ridho? Untuk apa harta yang melimpah kalau harta itu tidak menghadirkan ridho? Untuk apa membangun keluarga kalau keluarganya tidak menghadirkan ridho? Maka ujung dari setiap ikhtiar yang kita lakukan adalah mendapatkan ridho. Sedangkan terkait dengan cobaan, siapa yang diuji dengan cobaan lalu dia ridho dengan ketetapan Allah bernama ujian itu, maka falahur ridho, Allah pun ridho kepada orang tersebut. Padahal ayatnya mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Apa artinya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah menghadap Rabbmu, pulanglah menghadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dia ridho, Allah pun ridho. Inilah keadaan pulang yang husnul khotimah, keadaan pulang yang paling istimewa. Karena begitu dia dicabut nyawanya, dijemput ajalnya, dinampakkan apa yang nanti akan dia dapatkan. Kan ngoten? Jenengan nate semerep teng video, teng foto para mujahid dan pejuang-pejuang saudara kita muslim di Palestina, kemudian beredar di video-video bahwa jenazah-jenazahnya tertembak tapi wajahnya sangat tersenyum, bersinar seakan. Kenapa? Karena setiap insan yang sedang menghadapi syakaratul maut akan dinampakkan calon-calon kenikmatan yang nanti akan dia dapatkan. Maka para syuhada saat akan ditarik ajalnya, ditampakkan oleh Allah nikmat surga yang begitu luas, maka saking senengnya tersenyum. Hingga ketika nyawanya dicabut terlihat baik sekali. Nah, kalau kita yang poin keempat ini sudah paham, maka tema kita bagaimana ridho menghadapi ketetapan Allah, insya Allah semakin dekat. Tapi faman sukhito, masih lanjutan hadisnya tadi, faman rodiya falahu ridho. Niki waman sukhito falahu sukhat, siapa yang murka, siapa yang marah terhadap ketetapan Allah, jengkel dengan ketetapan Allah, falahu sukhat, maka baginya kemurkaan Allah. Diberi sakit tidak ridho, alias dia jengkelnya mungkin ya karena sudah ikhtiar kesana kemari, wah ki opo obat opo jarene mandi ya malah tambah mumet ya ngoten niku umpamane. Nopo-nopo ditendangi akhirnya tadi karena marah kemudian bunuh diri, kan itu berangkat dari kemarahan. Falahu sukhat, maka baginya murka Allah. Masya Allah. Maka kalau ada orang memaki-maki sang pencipta hanya karena urusan rizki, maka dia saat itu sedang mendapatkan murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, kelima, meyakini bahwa semua pasti akan berlalu. Semua pasti akan berlalu. Baik kesenangan maupun kesedihan, keduanya sama-sama akan berlalu. Kan tidak ada yang abadi di dunia ini. Nggih mboten? Fa inna ma'al usri, dan sungguh bersama kesulitan akan ada banyak Maka kalau kita mendapatkan ketetapan Allah yang mungkin menurut kacamata kita itu tidak baik, menurut kacamata kita itu tidak bagus, maka yakini bahwa itu sifatnya sementara dan pasti akan berlalu. Demikian halnya kesenangan.
kalau kesedihan itu pasti sifatnya sementara, akan ada waktunya hilang. Kesenangan juga sama. Senang nggih mboten seneng terus, ada kalanya senangnya niku rampung. Persis seperti ketika kita beli paket kuota. Ada masa aktifnya. Masa berlakunya niku onten. Niku. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan ning mboten nek kula niku jan sedih terus. Niku kan pancen perasaane sing digawe sedih. Padahal ada orang yang justru lebih sedih harusnya dengan dia, tapi begitu ridho dan begitu luar biasa. Yang pernah suatu hari itu Umar bin Khattab merasa tertampar karena melihat orang yang buta, orang yang lumpuh kakinya, tetapi merasa yang paling banyak nikmatnya. Ada orang diuji begini, merasa paling sedih. Orang kan kalau sedang ditimpa musibah seakan-akan merasa wong paling ngenes ngalam donya. Kalau sedang diuji. Padahal kalau yang melihat orang lain, ada yang lebih. Lah orang buta dan orang lumpuh ini didapati Umar bin Khattab merasa yang paling besar nikmatnya saat ditanya, lah nikmatin jenengan nopo? Wong mirsani mawon boten saged, melihat saja tidak bisa, jalan juga enggak bisa. Lalu orang buta dan lumpuh tadi menjawab, Allah memberikanku nikmat yang tidak diberikan orang lain. Lah pundi? Pertanyaan pundi niku kan podo kalih kula jenengan. Kenapa? Seringnya kita melihat nikmat yang nampak saja, yang zahiriyah saja. Orang tadi mengatakan Allah memberiku nikmat satu, lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur. Itu nikmat yang selalu aku syukuri yang tidak diberikan kepada orang lain. Nangis Umar bin Khattab. Ibu dan bapak jamaah hadirin rahimakumullah, memang kadang-kadang dunia tidak adil. Kan ngoten? Kadang-kadang dunia tidak adil. Sing ikhtiare bener ketoke nelongso, wah sing kanan kiri, sikut kanan sikut kiri seakan-akan jaya. Kan ngoten niku nggih. Ya kadang-kadang menjadi tidak adil, bahkan ketidakadilan itu pernah sebagai penutup pernah ditanyakan oleh Nabi Musa sebagai penutup. Nabi Musa kan pernah tanya. Nabi Musa itu kalau pengen berdialog kepada Allah naik ke Gunung Sinai. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah letak keadilanmu? Tunjukkan kepada saya, tolong biar saya semakin yakin, tunjukkan kepada saya di mana keadilan Allah. Maka Allah menjawab, wahai Musa, engkau terlalu tergesa-gesa, engkau tidak sabar. Ya Allah, please, nek cara bahasa kita, tolonglah, men kula semakin yakin. Mengkene enten sing takon kula nggih jawabe mantep. Oh ya wis. Niku nggih, ning jawabane nggih, oh ya wis mboten, maksudnya ngene niku kita mudahkan saja. Nggih pun, kamu pergilah ke suatu tempat, ada batu besar, bersembunyilah di situ, lalu cermati apa yang terjadi di situ. Maka singkat cerita, Nabi Musa mengikuti perintah Allah, Nabi Musa bersembunyi di balik batu yang ditunjukkan tadi. Batu tersebut di sebelahnya, dekat dengan batu tersebut ada mata air yang muncul, air yang sangat jernih. Setelah kemudian berdiri, datanglah seorang penunggang kuda. Lalu dia berhenti di situ, dia minum air dari mata air yang jernih itu, dia ambil air wudhu di situ, kemudian orang itu sholat. Setelah orang itu sholat, dia pergi, tetapi tanpa dia sadari, dia membawa kantong yang berisi koin emas dirham tertinggal. Carry. Tang mriku, pergi. Berlalu. Saat orang itu sudah berlalu jauh, datang kemudian. Ada seorang anak muda, datang menuju mata air yang sama, dia minum mata air tersebut, dia wudhu, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia melihat, kok ono sak gepok duit emas. Tanpa pikir panjang, set, tengok-tengok, nggak ada CCTV, lari, ya kan? Selang beberapa saat muncul ketiga orang yang buta dan sudah cukup tua.
dengan tongkatnya menuntun kepada mata air. Dia sadar di situ ada mata air, lalu orang buta itu kemudian meletakkan tongkatnya, dia minum di situ. Saat orang tua itu minum, penunggang kuda sing keri duwite mau balik karena dia sadar, wih keri. Kados jenengan niku sadar-sadar pun teng perjalanan. Wih keri, putar balik ke rumah kan. Nah, dia putar balik. Dia melihat tidak ada orang lain kecuali orang buta. Maka dia langsung mengatakan, pasti kamu yang mengambil uangku. Lalu kemudian orang buta tadi mengatakan, bagaimana mungkin aku mengambil sedangkan aku saja tidak bisa melihat. Tapi amarah penunggang kuda tadi sudah menguasai dirinya. Ngaku apa ora? Akhirnya diambil pedang, dihunuskan. Terbunuh, mati. Kemudian pergi dengan penyesalan, wis mateni duit ora ketemu. Ya kan? Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku sudah bersabar, tapi di mana keadilanmu? Kan tadi nanya terkait mana keadilanmu. Lalu setelah Nabi bertanya komplain, mana keadilanmu? Lalu turunlah malaikat Jibril kemudian menjelaskan, wahai Musa, sesungguhnya pemuda yang tadi datang, kemudian dia minum dan dia mengambil harta dari penunggang kuda tadi, sesungguhnya harta itu adalah milik ayah dari pemuda tadi yang suatu waktu dirampok oleh sang penunggang kuda tadi. Hari ini Allah mengembalikan uang tadi, harta tadi kepada pemiliknya. Lalu orang yang buta, yang dibunuh, dihunus oleh si penunggang kuda, itu adalah orang yang membunuh ayah dari sang penunggang kuda. Hari ini dia mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat di masa lampau. Inilah keadilan Allah. Setiap ketetapannya pasti rapi dan sempurna. Maka kalau kita melihat kondisi kita, kondisi negeri kita dan lain sebagainya, di antara 5 tadi yang kita sebutkan, mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bagaimana kita bisa ridho terhadap ketetapan Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi ibroh bagi kita, menguatkan iman kita, dan menjadi penguat dalam kita mengarungi kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Diah Syukron Zaidi SPDI yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Selanjutnya absen dulu nggih. Kira-kira dari mana aja nih? Pertama dari PRM Wonosobo Utara. Oh, tidak ada. Dari PRM Jelamprang. Dari PRM Argopeni. Oh, alhamdulillah. Dari PRM Wonosobo Timur. Oh, tidak ada. Ada yang belum saya sebutkan tapi ada di sini. Oh, PRM Tawangsari. Gimana? Oh, PRA Tawangsari, mohon maaf. Ya. Baik. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian keluarga Sakinah pada hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian kajian keluarga Sakinah pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.